Halo teman Santara, kembali lagi sama saya Nadine Agisni. Kali ini di satu program terbarunya Santara yang ada di YouTube, namanya KTP atau Kupas Tuntas Penerbit. Yeay! Nah, KTP atau Kupas Tuntas Penerbit ini bakal ngebahas seluk-beluknya. Kita bakal ngebongkar-bongkar semua tentang bisnis yang lagi listing di Santara gitu. Dan kali ini saya nggak sendirian karena saya bersama salah satu orang di balik tim bisnis. Nah, ini adalah namanya Mas Fahad. Halo Mas Fahad. Hai Mbak Rina. Sapa dulu dong teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman Santara. Hai teman-teman Santara. Oke, gimana kabarnya Mas Fahad? Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Alhamdulillah sehat. Biasanya nih Mas yang daftar di Santara itu tuh sebenarnya tuh ada berapa sih? Katanya tuh kan banyak banget nih. Banyak banget, tapi kan yang terlisting tuh sekarang ada 60-an 63 posisi terakhir. Ada 63. Sebenarnya yang daftar bisnis di Santara tuh ada berapa banyak sih Mas Fahad? Ini kalau daftarkan bisnis, berarti kita lagi ngomongin di platform kita ya Mbak. Di platform kita kan yang terdaftar sebenarnya ada more than 5.000. Wow, bisnis. banyak banget. Tapi kan bisnis yang daftar itu masih sangat umum ya Mbak. Umum dari industri pun juga dari lokasi. Maksudnya kan kita sangat masih terbatas ya. Kita nggak bisa langsung ke Papua kemanapun kan. Pun dari industrinya pun juga masih ada industri yang sangat kecil dan ada industri besar. Makanya kita terus buat review bisnis dari situ. Nah, ini kan sekarang ini ada beberapa bisnis yang sedang berjalan listing di Santara nih. Cuman aku kali ini mau ngebahas satu bisnis ya yang menurut aku ini tuh bagus banget sih. Cuman masih banyak teman-teman Santara yang masih ragu nih tentang bisnis ini dan masih belum kebayang. Ini tuh sebenarnya tuh bisnisnya tuh ngapain sih gitu. Terus dia tuh income bisnisnya tuh dari mana aja sih kayak gitu. Apalagi mungkin di saat pandemi ini ya, mungkin model bisnis kayak gini tuh masih banyak yang mikir kayak emangnya ini tuh bisnis kayak gini laku ya, kayak gitu ya kan. Betul. Oke, kali ini kita bakal bahas Kampung Inggris Bandung nih, Mas Fahad. Nih. Kampung Inggris Bandung nih kan kita mungkin bisa throwback nih ya dari awal banget nih kan ya. Itu tuh kalau nggak salah dia kan masuknya di pralisting ya. Dia udah di vote 1.000-an orang ya, benar ya? 1.000, betul. Tapi kita melakukan analisanya sebelum mereka mencapai 1.000 vote Mbak Dina, jujur. Karena dari awal kita tahu kan, maksudnya ini bisnis agak lain gitu. Yang biasa dicantara kan F&B kan, mostly pasti F&B. Dan teman-teman di investor pun juga udah terbiasa dengan bisnis F&B. Pas kita lihat Kampung Inggris, ini bisnis agak beda gitu. Agak pertama kali ya lembaga pendidikan tuh ya. Pertama kali lembaga pendidikan ini agak beda. Kemudian yang menarik lagi karena penggunaan dananya untuk beli aset. Nanti kita kupas lebih lanjut terkait itu. Cuman dari awal kita emang udah ini bisnis agak beda. Makanya dari sebelum mencapai 1.000 vote kita sudah melakukan analisa. Oke. Apa ya Mas yang dilihat dari tim bisnis tentang Kampung Inggris Bandung ini Mas? Saya sampai akhirnya kayak wah ini tuh bisnis lain dan ini tuh pantas banget nih buat masuk ke papan penawaran utamanya Santara. Oke. Pertama terkait dengan Kampung Inggris Bandung ya Mbak. Kalau kita ngomongin industrinya dulu ya. Industri pendidikan ini kan sebenarnya sangat kuat ya Mbak di Indonesia. Ya kan, maksudnya itu industri yang sustain, yang memang itu primer juga dibutuhkan. Apalagi kalau kita ngomongin bahasa Inggris, ya kan. Bener-bener. Sekarang siapa sih gitu yang nggak bisa bahasa Inggris gitu? Maksudnya anak-anak SD, SMP pun sekarang udah harus bisa bahasa Inggris kan. Bahkan itu akan, bahkan itu akan jadi mata pelajaran pokok kan di mereka. Itu pertama, karakter bisnis yang kuat untuk Kampung Inggris. Yang kedua, demand yang tercipta di pendidikan secara umum di bahasa Inggris ini sangat bagus Mbak. Tadi saya ngomongin di segmen anak sekolah ya, dari anak-anak kecil mereka butuh bahasa Inggris di SMP, SMA pun di anak-anak kuliahan yang nantinya pengen cari beasiswa. Contohnya ya kan, APDP segala macam beasiswa di luar. Tambah lagi teman-teman pekerja yang untuk daftar CPNS mungkin, untuk daftar di BUMN, perusahaan-perusahaan multinational company, itu kan disyaratkan bahasa Inggris ya. Nah jadi itu kan demand yang menurut saya sih tidak terbatas gitu, karena pasti orang butuh bahasa Inggris. Benar.
Terus sama mereka yang mau kuliah di luar negeri itu kan banyak banget ya, dan akan selalu ada ya kan. Betul. Mereka mau tes. Satu orang selesai, satu angkatan selesai. Satu angkatan berikutnya ada bener. lagi. Jadi kayak dia muter terus ya, nggak pernah berhenti Nggak gitu. akan Dinamis habis. terus ya bisnisnya bahasa Betul. Inggris, les bahasa Inggris ini gitu. Terlebih ini tuh juga namanya Kampung Inggris Bandung gitu. Dan saya tuh kan kemarin ngeliat di prospektusnya gitu kan baca-baca juga prospektusnya udah lama gitu, kayak even mereka pas pandemi pun ya, mereka juga masih bisa survive gitu. Dan profit mereka juga masih di batas angka normal menurut mereka gitu loh. Gimana nanti kalau misalnya udah after pandemic ya, mungkin kayak bagus banget sih kayaknya ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih Mas, kalau misalnya kita lihat dari voters nih, voters pralisting nih kan, itu kan ada banyak banget tuh, ada 1000-an lebih kan, 1200, 1300 kalau nggak salah ya. Itu tuh kenapa sih mereka, menurut Mas Fahad tuh, kenapa masyarakat itu tuh memilih Kampung Inggris Bandung? Selain dari itu kan dari pandangan tim bisnis ya. Nah, sekarang dari pandangan masyarakat tuh. Tadi kan kita ngomongin industri bahasa Inggris yang kuat ya Mbak, industri pendidikan dan bahasa Inggris yang kuat. Terus yang kedua kita investor mungkin melihat man behind the gun ya Mbak. Pentingnya, maksudnya siapa sih ini yang punya bisnis ini gitu. Kalau kita ngomongin industri yang kuat, kemudian perusahaan yang bagus, tapi dikelola dengan orang yang salah, kayaknya juga outputnya akan lain gitu kan ya. Nah kayaknya teman-teman di investor ini pun melihat man behind the gun-nya dari si Kampung Inggris Bandung ini Mbak. Siapa? Yaitu Mas Ade Suyitno. Beliau lulusan MBA dari salah satu universitas asing di US. Kemudian beliau punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan dunia pendidikan. Karena beliau pernah bekerja juga di salah satu bimbingan belajar juga di Indonesia gitu. Jadi kita lihat dari karakternya si owner pun ini juga sangat kuat dan sangat bagus gitu dari latar belakangnya gitu. Kemudian kalau kita ngomongin sustainability ya, Kampung Inggris Bandung ini kan sudah berjalan dari 2015 Mbak Dina, which is sudah 5 tahun berjalan kan. Dan kita kan biasanya analisa itu kan historical ya. Kita lihat nih 2019-2020 yang Januari sampai semester pertama. Itu keuangannya itu dari 2019 terjadi peningkatan 110%. Jadi kalau kita analisa historicalnya itu sangat baik gitu. Jadi perusahaan yang peningkatannya terjaga. Seperti itu. I see. Yeah. Oke, Mas Fahad, berarti itu kita juga ngelihat dari kredibilitas ownernya ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari historical ownernya si Kampung Inggris Bandung ini, Mas Adi tuh emang cukup ini ya, berpengalaman banget gitu. Betul. Di bidang itu. Dia punya kompetensi di bidang itu gitu, Mbak. Ya benar sih, benar. Mana aku juga sempat live sama dia sih. Pinter sih ya orangnya. Pinter. Halo Mas Ade kalau nonton, hai. Oke. Nah, terus Mas, ini kan lokasi usahanya tuh di Bandung ya. Itu tuh udah sempat survei ke sana belum? Kemarin perwakilan dari tim bisnis sudah ke sana sih, Mbak. Oh, gitu. Udah ke sana ya. Nah, itu kan katanya tuh mau buka di daerah Unpad ya, dekat Unpad. Iya, betul. Mau buka asrama kalau nggak salah. Itu kan berarti kita juga bakal, misalnya investor yang beli sahamnya Kampung Inggris Bandung itu katanya juga bakal dapat aset properti. Nah, itu gimana tuh Mas Fat? Oke. Jadi kalau saya cerita ya, kemarin kan teman-teman dari tim bisnis sudah kunjungan nih ke Bandung. Kalau nggak salah itu tapi hari Sabtu, ya kan. Tapi aktivitas cukup padat sih, cukup padat belajar mengajarnya. Kemudian dari teman-teman sih menyampaikannya bahwa lokasinya itu sangat ideal, Mbak Dina. Jadi lokasinya itu tenang gitu, tenang dan untuk belajar itu sangat kondusif. Pertama, kemudian tadi terkait dengan aset ya Mbak ya, pembelian aset. Oke, kalau kita ngomongin data nih Mbak Dina, total project cost 5,4 miliar ya Mbak Dina. Kemudian equity crowdfunding di Nusantara 4,5 miliar. Which is nantinya 90% ini akan digunakan untuk pembelian aset. Ya kan? Gitu. Terus kemudian kenapa pembelian aset ini menjadi penting ya Mbak Dina? Karena kalau kita ngomongin yang sudah existing dulu nih, yang sudah berjalan, datanya itu kan mereka memiliki 18 kamar, ya kan, dengan daya tampung 56 orang untuk menginap. Kemudian 44 orang yang tidak menginap. Dan yang cukup baik sebagai catatan adalah okupansi rasio mereka itu mencapai 85 sampai 95%. Which is itu kan cukup baik ya sebenarnya ya. Iya sih, ya.
Kalau sampai okupansinya kita ambil terburuknya deh 85% itu kan cukup baik. Itu udah cukup baik sih, batas normal aja udah gede gitu. Iya, betul. Ramai ya berarti ya Mas ya, bahkan ini kan bisa dibilang kan masih pada masa pandemi ya gitu. Waktu pas survei ke sana pun itu tempatnya ramai ya Mas ya. Belajar mengajarnya juga masih berjalan masih ramai, walaupun pandemi ya Mbak, tapi dengan catatan sih sejauh ini Mas Adi tetap menerapkan protokol COVID ya Mbak. Iya, oke. Maksudnya akan dijaga sih. Okupansinya pun tidak akan penuh, kemudian diwajibkan untuk rapid segala macam. Itu sih. Oke. Terus dia juga aset propertinya tuh asramanya kan di deket Unpad ya, which is tuh kayak lokasinya strategis kan. Itu prime location banget yang pasti yang nyari banyak banget kan. Jadi itu saya rasa harganya naik ya, sering naik gitu. Tiap tahun tuh bakal naik gitu kan. Betul. Jadi kayak sebenarnya untuk investor sendiri ya Mbak, kalau kita dari Investor Insight ya, mereka itu kan investasi, kemudian yang mereka dapatkan kan salah satunya adalah dividen, kemudian capital gain, walaupun secondary market di Nusantara baru setahun 2 kali, kemudian kan mereka sebagai garantinya ya istilahnya, sebagai garantinya agar mereka lebih aman kan mereka di backup dengan aset. Nah si Kampung Inggris sendiri ini kan 90% dananya untuk beli aset. So, kalau amit-amit nih ke depannya ada apa-apa kan ada backup aset yang nilainya terus meningkat. Apalagi di prime location. Gitu sih. Jadi sebenarnya amit-amit. Amit-amit cuman kan akan ada backupnya gitu. Iya, benar. Itu gitu perlu sih, perlu ada. Kita juga perlu bilangin kan ya kalau ada risiko-risiko seperti itu ya. Betul. Nah, terus nih Mas, kan selain aset properti sama selain dari kursus bahasa Inggris gitu, revenue streamnya Kampung Inggris Bandung tuh dari mana aja sih? Oke. Sejauh ini sih masih terbatas ya Mbak, yang existing ya. Kita ngomongin existing sih masih terbatas di biaya pendidikannya aja ya. Tapi ke depannya ketika investasi ini berhasil, itu akan jadi banyak Mbak. Pertama dari biaya kursus, kedua dari biaya ujian, ketiga nantinya mereka akan bikin kantin. So akan ada biaya, akan ada pendapatan tambahan kan dari kantin. Kemudian mereka akan bikin laundry juga. Jadi kayak semua kesaring gitu loh Mbak. Pendapatannya additional income-nya kan bisa dari mana-mana. Kayak gitu. Plus ditambah saat ini kan mereka sewa Mbak Dina. Mereka sewa, kemudian ke depan mereka akan beli aset. Jadi akan ada penghematan operational cost, which is dari biaya sewa itu sampai di 35%. Gitu sih, yang biasanya mereka patok biaya sekian itu sudah termasuk biaya sewa. Nah sekarang kan mereka nggak harus sewa lagi, gitu kan? Mereka sudah punya aset sendiri dan itu bisa menghemat 35%. Oke. Mereka bikin kampung beneran ya? Iya bikin kampung. Bikin kampung, bikin kasama, semuanya ada gitu. Revenue streamnya tuh banyak ya Mas ya, nggak cuma dari les bahasa Inggrisnya, tapi juga dari ujiannya. Ujian tuh sering banget ya, TOEFL, IELTS kan banyak tuh orang-orang pada butuh ujian terus kan. Event ya kan, juga ada event ya paling ada betul. Ada event di Kampung Inggris Bandung. Ada event, terus event itu kan juga sewa juga Mbak ya waktu itu ya, yang existing ya. Kalau kita udah punya aset kan kita juga bisa menghemat lagi kan. Itu kayaknya banyak menghemat karena itu semua punyanya Kampung Inggris Bandung kan. Betul. Semua satu kampung. Yang awalnya harus dikurangin dari awal kan biaya sewa, sekarang kan kita walaupun nggak gratis sih, istilahnya kan kita tetap akan bagi hasil, tapi kan kita bisa efisiensi cost dari situ. Benar banget. Nah oke, terus kalau misalnya kita udah tahu nih revenue streamnya kan banyak banget tuh. Nah itu kalau menurut Mas Fas sendiri prospek Kampung Inggris Bandung ke depan itu gimana sih Mas? Ke depan ya Mbak, menurut saya pribadi ya, kalau investor kan masing-masing mereka punya risk appetite-nya sendiri-sendiri ya. Kalau dari saya pribadi sih ke depan akan cukup baik ya sebenarnya Mbak Dina. Karena kalau kita lihat track record-nya nih, analisis dari keyword revealer itu kan pencarian Kampung Inggris itu dari 2011 sampai 2019 itu setiap tahunnya peningkatannya mencapai 110%. Ya kan, kalau kita tarik historicalnya, track record-nya itu kan cukup baik ya untuk Kampung Inggris. Kemudian tadi saya bahas demand yang cukup universal. Demand yang bagus ya, dari anak-anak sekolah, kampus sampai pekerja, semua dia jaring. Kemudian data dari Kampung Inggris sendiri Mbak Dina kan
peserta didik mereka sejauh ini itu mencapai angka 5.200 selama 5 tahun, which is sebenarnya yang banyak ya di 2-3 tahun terakhir sih. Yang bikin banyak 5.200 peserta didik secara langsung yang menginap. Kemudian ada lebih dari 20.000 peserta didik yang online. Gitu, maksudnya kan data itu kan cukup baik ya kita jadikan acuan ya. Kemudian banyak ya, banyak sih. Kemudian ke depannya kan Mas Ade selaku founder dan owner itu terus melakukan perluasan kerjasama Mbak, baik itu dengan sekolah dan dengan kampus. Nah sebenarnya ini kan potensi yang sangat besar ya Mbak. Ya kan, tidak hanya di Bandung. Kalau kita kupas di Bandung sendiri pasti sudah sangat banyak. Tapi kan potensi itu kan datang dari mana-mana. Benar. Ya kan, dari Pulau Jawa sendiri aja sudah sangat banyak. Dan Mas Ade sejauh ini sih komunikasi dengan kami bahwa beliau selalu report, Mas kita dapat nih Mas dengan kampus A, dengan kampus B gitu. Jadi beliau sendiri tuh sangat gencar Mbak, mempromosikan dan menjalin kerjasama dengan kampus-kampus di sekitar situ. Wow. Gitu. Penting sih, itu penting sih. Iya. Kolaborasinya biar masif kan. Betul. Oke. Nah tadi kita udah ngedengerin dari Mas Fahad selaku tim bisnis. Terus habis itu juga Mas Fahad ngasih tahu nih tentang strategi-strategi Kampung Inggris Bandung ke depannya gimana. Revenue streamnya tuh ternyata banyak juga, multiple ya Mas ya, di mana-mana. Bisa dari mana aja gitu. Terus kemudian nih teman-teman kalau misalnya beli saham Kampung Inggris Bandung, teman-teman juga sekaligus bisa punya aset properti ya Mas ya. Karena itu punya asetnya tuh punyanya Kampung Inggris sendiri, Kampung Inggris Bandung sendiri. Nah, oke, teman-teman semuanya yang masih ragu buat beli Kampung Inggris Bandung, mungkin Mas Fahad bisa ngasih suggest ke teman-teman nih. Ini sebenarnya pribadi berarti ya, Mbak Dina ya. Maksudnya kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, benar. gitu. Maksudnya Kampung Inggris Bandung ini sebenarnya lengkap sih. Dari industri secara umum cukup stabil, bisnis yang dijalankan juga cukup baik. Man behind the gun-nya pun punya kapabilitas yang cukup, punya experience yang bagus, dan bertanggung jawab karakternya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lain, penggunaan dana maksud saya, itu digunakan untuk membeli aset yang which is itu adalah sebagai garansi untuk investor. So sebenarnya sejauh ini Kampung Inggris Bandung ini one of the best sih, ya Mbak Dina. Untuk diinvest ya, cuman kan kita kembalikan lagi kepada teman-teman investor, karena kan masing-masing pasti akan punya risk appetite-nya sendiri ya, bahwa wah saya nggak beli ini karena ini. Itu hak masing-masing sih, gitu. Cuman kalau dari kacamata saya pribadi, Kampung Inggris Bandung ini salah satu penerbit yang cukup lengkap. Gitu. Lengkap ya? Lengkap tuh dalam tim bisnis tuh artinya berarti apa aja tuh Mas? Dari industrinya cukup bagus, dari keuangannya cukup stabil, karakter ownernya pun juga punya kapabilitas yang baik, penggunaan dananya pun untuk digunakan pembelian aset. Nah, lengkap menurut tim bisnis itu seperti itu teman-teman. Jadi Kampung Inggris Bandung ini, tapi aku setuju sih Mas ya, prospektus aku tuh sering baca prospektus Kampung Inggris Bandung, dan emang menurut aku sih ini salah satu bisnis yang menurut aku pribadi ya, salah satu bisnis yang emang bagus gitu, one of the best. Oke, jadi semuanya tetap aja kembali ke pilihan teman-teman Santara masing-masing ya buat investasi saham gitu. Jadi semoga tercerahkan ya di talk show hari ini, semoga tercerahkan karena mohon maaf nih nggak bisa lama-lama ya. Mungkin teman-teman masih penasaran nih kan, masih banyak lagi yang mau ditanyain. Cuman mohon maaf kita mau kerja. Mungkin teman-teman kalau yang masih kurang ya, masih kurang, bisa visit di YouTube-nya Kampung Inggris sih Mbak. Karena di sana kan, di sana banyak sih. Mas Ade juga secara intens upload video aktivitas mereka sih di YouTube. Jadi teman-teman investor bisa ngelihat aktivitas Kampung Inggris itu di YouTube. Itu banyak banget tuh di. Ya benar banget, nanti bakal ditaruh di description box YouTube-nya, link YouTube-nya Kampung Inggris Bandung juga buat teman-teman bisa survei virtual ke situ gitu. Ya. So thank you banget teman-teman semua yang udah nonton KTP Kupas Tuntas Penerbit ya. Teman-teman semuanya kalau penasaran sama penerbit lainnya yang sedang terlisting di Santara, boleh tulis di kolom komen pertanyaannya, mau nanya apa aja, ntar kita undang lagi tim bisnis.
gitu. Kita undang Mas Fahad lagi, oke ya Mas ya, Boleh. datang lagi ya. Siap. Oke semuanya, thank you banget Mas Fahad juga Siap, atas thank you, waktunya. Rina. Terima kasih, semoga lancar kerjaannya ya, semoga makin banyak bisnis-bisnis terlisting yang keren-keren. Amin. Oke, thank you teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di KTP. Dah.